Hai semuanya, di video kali ini gue punya segmen baru yaitu Mysterious Things. Di sini kita bakal bahas kasus-kasus yang menarik yang belum terpecahkan, misteri-misteri yang di luar nalar kehidupan kita nih, manusia-manusia normal yang kehidupannya tuh ya natural, simple aja. Setiap hari bangun, berangkat kerja, makan siang, gojek, pulang, tidur, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada hal-hal aneh di luar sana yang mungkin juga berada di sekitar kita dan kita akan bahas di segmen ini. Di episode pertama ini gue bakal membahas teori konspirasi dari Avril Lavigne. Iya, gue tahu. Mungkin kalian di luar sana udah banyak yang tahu tentang cerita ini. Tapi ini adalah salah satu teori konspirasi pertama yang pernah gue baca dan membuat gue tertarik akan kasus-kasus dan hal-hal seperti ini. Dan cerita dari teori konspirasi Avril Lavigne ini yang menurut gue paling mind-blowing banget dan somehow tuh kayak gampang diterima sama akal sehat kita gitu loh. Kayak cerita ini tuh kayak emang beneran bisa terjadi. Jadi buat kalian yang mungkin memang udah tahu banget tentang cerita ini, boleh di skip aja videonya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin udah tahu tapi cuman kayak dengar sekelebat doang tapi nggak cari tahu lebih lanjut, yuk boleh sama-sama gue bakal nge-share experience gue saat mengetahui cerita gila ini. Tapi sebelum kita mulai, coba lihat sisi kanan, kiri, dan belakang kamu. Karena siapa tahu ada yang ikut mendengar di samping kamu. Avril Ramona Lavigne, atau yang pernah semua kita tahu dengan nama Avril Lavigne, ini cukup terkenal sebagai seorang penyanyi pop punk di era 2000-an. Buat kalian nih, anak generasi 90-an pasti pada tahu lagu-lagu kayak Losing Grip, Skater Boy, atau When You're Gone. When you're gone, the pieces of my heart are missing you. Itu adalah beberapa lagu hits Avril Lavigne pada eranya. Jadi sosok Avril ini waktu dulu tuh termasuk cewek-cewek yang unik banget karena mukanya kan cantik banget tuh kayak Barbie, tapi peringainya apaan sih bahasa peringai? Kayak dandanannya, stylenya itu bener-bener kayak cuek dan punk banget. Jadi kayak mukanya cantik tapi selengean. Jadi kalau penyanyi-penyanyi punk lain yang khususnya cewek-cewek biasanya kan image dan tampilannya agak kayak serem, tindikan sana sini gitu kan pada zaman dulu ya. Terus kayak apa sih, rambutnya cepak lah. Kalau Avril ini berbeda. Nah, di puncak kejayaannya ini masalah pun datang kepada Avril Lavigne. Biasa dia tuh kalau artis Hollywood luar makin terkenal ada aja pokoknya stresnya. Jadi berarti kalau uang banyak, terkenal, bukan jaminan hidup bisa tenang. Avril ini dikatakan mengalami stres berat karena jadwal panggungnya yang padat banget dan kejaran paparazzi yang jadinya dia nggak punya privacy yang mengakibatkan dia menjadi stres dan depresi. Ya, di sini adalah cerita awal mula teori Avril Lavigne berkembang. Jadi, karena tingkat depresi dan stres dari Avril ini sendiri mulai mengganggu jadwal panggungnya, pokoknya mulai mengganggu kerjaannya, akhirnya pihak label yang menaungi Avril ini mencari seseorang yang mirip sekali dengan si Avril ini, kayak apa sih, kembarannya bernama Melissa Vandella. Yang pada awalnya Melissa Vandella ini diperuntukkan atau digunakan untuk menggantikan Avril di kayak sesi pemotretan ataupun untuk mengelabui kayak kejaran dari paparazzi. Nah, kembaran artis seperti ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru dan bukan hal yang kayak misteri gitu ya, karena ini bener-bener memang dilakukan oleh para selebritis Hollywood dan sudah banyak yang melakukannya. Intinya adalah sebenarnya buat mengelabui paparazzi sih, kayak
biar si artis utamanya itu punya kehidupan privasinya sendiri. Singkat cerita, jadi si Avril ini kan sudah mengalami tingkat stres yang berat akibat dirinya atau pekerjaannya menjadi seorang penyanyi atau artis. Suatu ketika ada kabar di mana kakeknya dari Avril Lavigne ini yang paling dia cintai itu meninggal dunia. Jadi for your information aja, ada satu rekaman atau sesi wawancara di mana Avril bilang dia dengan keluarganya termasuk dengan ibunya itu nggak pernah akrab, apalagi jadi sama ibunya ini semenjak si Avrilnya lahir itu kayak nggak pernah diurusin gitu loh. Jadi dia benar-benar tidak into atau mungkin bahkan tidak terlalu mengenal sosok ibunya. Jadi selama dia dari kecil sampai dia besar, dia itu dirawat sama kakeknya. Ya kakeknya satu-satunya keluarga lah yang paling dia punya dan dia cintai. Jadi karena stres, depresi, ditambah lagi berita kematian kakeknya, si Avril ini benar-benar terganggu sekali psikologisnya sampai suatu hari kabarnya ia ditemukan meninggal gantung diri di apartemen miliknya. Nah, jadi pihak label rekaman yang menemukan Avril Lavigne ini bunuh diri di apartemennya langsung menutup rapat-rapat berita kematian Avril Lavigne ini pada tahun 2003 dari media dan publik sekitar karena mereka menganggap si Avril ini sebenarnya tuh lagi jaya-jayanya, lagi bagus-bagusnya nih, kayak penghasilan yang bisa mereka dapatkan dari sosok Avril Lavigne. Jadi si pihak label rekaman ini merekrut Melissa Vandella yang tadinya sebagai kembarannya Avril buat mengecoh paparazzi. Sekarang si Melissa Vandella ini direkrut untuk menggantikan sosok dan karir dari Avril Lavigne. Gue tahu ini ceritanya kayak terdengar gila banget, kayak ya nggak mungkin lah gitu. Tapi gue sangat tertarik karena kayak ini tuh orang pada niat banget bukan menemukan sih, kayak membandingkan antara sosok Avril Lavigne yang dulu kita kenal, yang image-nya punk rock gitu, sama Avril Lavigne sekarang. Dan kayak bukti-buktinya tuh kayak, wah gila sih, apa iya? Iya kali ya. Jadi awal mulanya tuh karena pertamanya nih, bertahun-tahun itu si Avril ini kan vakum nih dari dunia musik. Terus tahu-tahu setelah kurang lebih 5-6 tahun si Avril ini vakum, dia keluar lagi, boom, dengan image yang 180 derajat beda. Avril yang baru ini tuh jadi lebih girly banget sampai ada satu lagunya itu yang judulnya Hello Kitty. Nah, buat fans-fans Avril Lavigne di era 2000-an pasti langsung kayak kaget lah, ini kenapa si Avril tahu-tahu jadi oke lah dia jadi girlies seiring berkembangnya dia menjadi dewasa. Mungkin dia ingin terlihat lebih cewek, tapi untuk genre lagunya tuh jadi berubah banget dan nggak Hello Kitty juga kali. Apakah karena mengikuti pasar atau explore lagu baru, genre musik baru, atau mungkin memang ada sesuatu di balik semua itu? Dari sini, para fans mulai curiga dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama idola mereka. Dan ini beberapa hal yang ditemukan yang benar-benar bikin gue juga nggak percaya sih. Yang pertama sangat terlihat jelas adalah struktur wajah dari Avril Lavigne. Operasi wajar aja kan? Iya memang. Tapi di sini creepy-nya adalah saat beberapa orang mencocokkan kayak mengukur beberapa part dari wajah Avril Lavigne ini sendiri. Jadi kalau di situ kalau dilihat hidungnya itu yang lebih kecil, rahangnya lebih tirus, bibirnya lebih tipis, dan jarak antara dari bibir ke dagu, jarak antara dari alis ke mata, itu semuanya berbeda. Walaupun ini kayak terlihatnya sangat sedikit sekali ya, jadi kayak kasat mata itu ya dia orang yang sama, cuman kalau mau dikulik lagi, kayak diukur-ukur lagi, enggak. Ini tuh beda orang. Dan yang kedua adalah, selain memang stylenya berubah drastis, yang dulunya bener-bener punk emo girl gitu, dan sekarang bener-bener jadi sosok yang girly, tingkah laku dari Avril Lavigne sendiri yang lama dengan baru itu juga sangat terlihat
berbeda dan mencolok. Ini adalah rekaman interview saat Avril Lavigne yang dulu. What I wanted, you know. My mom said when I was 2, she knew I was going to be a singer, which is really cool. I like to go nuts. I like to lose myself on stage. I like to scream. I like to holler. I like to break things. I like to yell. Dan ini yang sekarang. Kept bugging everyone to let me sing. Like, my daughter can sing, she can sing, you have to let her sing. And then finally I got to sing. Dave, Now it's all grown back. Yeah, I know. Now you have a new single coming out, I think, in a couple months called What the Hell? Yep, January, my single, What the Hell. I'm really excited. Menurut kalian, beda orang atau sama? Dan yang ketiga, ini yang cukup bikin merinding juga sih. Tuh sekarang aja bulu kuduk gue berdiri kalau bisa lihat. Yaitu adalah suara. Ya mungkin memang ada beberapa penyanyi yang semakin bertambahnya umur juga, suaranya itu ikut berubah. Tetapi cara bernyanyi, gestur, dan authentically dari si penyanyi itu tersebut biasanya sih nggak pernah bisa berubah juga ya. Berikut ini rekaman video Avril Lavigne manggung live. Dan ini Avril Lavigne sekarang. Kalau dari gestur udah jelas bener-bener kelihatan beda banget. Yang dulu tuh lebih lebih cuek, lebih pendiam juga, lebih emo banget lah, lebih punk banget. Dan yang sekarang tuh kayak lebih pecicilan, lebih girly, lebih banyak goyang dan sebagainya. Cuman buat di suaranya ini yang bener-bener kayak wah gila sih, nggak tahu ya ini beneran atau enggak. Suara dari Avril Lavigne yang dulu tuh kayak lebih berat, lebih harsh gitu kan. Kalau yang sekarang tuh kayak jauh lebih ringan dan lebih girly aja, lebih cewek. Kalau kalian denger tuh kayak kelihatan kedengeran banget kan bedanya. Oke, dan yang terakhir ini yang paling gak masuk akal sih menurut gue. Maksudnya yang paling oke lah, dari nomor 1, 2, 3. Struktur wajah, kita semua tua atau operasi plastik. Bisa jadi style atau tingkah laku, ya bisalah itu di remake karena untuk kebutuhan entertainment. Dan yang ketiga adalah suara. Ya mungkin seiring bertambahnya waktu suara juga berubah atau dia mau menjadikan image-nya berbeda dari Avril Lavigne dulu. Tapi yang keempat ini adalah hal yang paling kayaknya nggak bisa deh dirubah, yaitu tulisan tangan. Jadi beberapa fans menemukan bahwa tulisan tangan Avril yang dulu dan yang sekarang itu benar-benar beda jauh. Wow, apa iya orang bisa benar-benar kayak merubah cara nulisnya? Kalau tanda tangan bisa berubah-berubah, cuman kalau tulisan tangan itu udah kayak motorik tersendiri nggak sih, yang dirubah tuh sulit. Dan ini cuma tambahan aja sih, kan tadi di berita di awal disebutkan bahwa Avril ini pernah berstatement bahwa dia dan ibunya tidak akur bahkan semenjak dia dilahirkan. Jadi saat dia dilahirkan kayak nggak pada diurusin gitu sama ibunya. Tapi waktu pasti seorang Avril Lavigne yang dengan sosok barunya ini muncul, dia memposting kedekatannya dengan ibunya sewaktu hari ibu. Ya banyak yang beranggapan ya bisa aja mereka akhirnya akur, who knows, ya kalau benar ya bagus lah mereka dia jadi akur sama ibunya. Balik lagi, ini semua hanya teori konspirasi yang agak gila, tetapi juga bukti-bukti yang dijelaskan dan diberikan sama fans-fans Avril Lavigne ini juga cukup gila menurut gue. Tapi di sini gue nggak ada maksud apa-apa. Gue bukan hatersnya Avril Lavigne, malah gue zaman dulu beber fansnya Avril Lavigne. Gue suka banget sama lagu-lagunya. Semua orang juga pasti berubah. Gue pun, gue yang sekarang dan gue yang dulu itu sedikit beda jauh banget. People change, ya nggak sih? Dan juga saat ditelisik kayak informasi akan seseorang bernama Melissa Vandella ini nggak pernah ditemukan. Kayak kalaupun benar ada orang yang namanya Melissa Vandella, setidaknya ada
akte lahir atau KTP dan sebagainya, cuma tidak pernah ditemukan. Tapi kalau teori konspirasi ini benar terjadi, berarti gila banget dunia entertainment se-dark itu buat supaya nggak kehilangan opportunity atau fans-fans dan segala keuntungan yang bisa didapatkan dari seorang artis. Jangan lupa untuk supportnya buat klik subscribe di bawah, karena gue kayaknya sih bakalan akan sering ngeluarin tema-tema kasus-kasus konspirasi atau misteri-misteri lainnya kayak gini. Dan jangan lupa klik like dan komen juga di bawah kayak teori-teori apa lagi yang menarik untuk dibahas. Dadah!